Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yonita Taulandari. NIM saya 204105020065. Saya dari kelas Ekonomi Syariah 2 angkatan 2020. Untuk memenuhi tugas Ekonomi Makro Islam, di sini saya akan menjelaskan tentang keseimbangan kurva ISLM. Nah, jadi sebelum kita mempelajari tentang keseimbangan kurva ISLM, ada lebih baiknya jika kita tahu dulu apa sih kurva IS dan apa sih kurva LM itu. Nah, apa sih kurva IS itu? Kurva IS adalah kurva yang menggambarkan keseimbangan antara pendapatan nasional yang dinotasikan dengan Y dan tingkat bunga yang dinotasikan dengan R pada pasar barang. Kemudian, perekonomian itu akan dikatakan dalam kondisi seimbang apabila pendapatan sama dengan konsumsi ditambah investasi, yang dirumuskan dengan Y sama dengan C plus I, yaitu konsumsi dan I itu investasi. Pasar barang itu apa? Pasar barang adalah interaksi antara permintaan dan juga penawaran terhadap barang dan juga jasa. Dalam perekonomian tertutup, permintaan pertama itu berasal dari rumah tangga dan juga pemerintah. Pasar barang dikatakan dalam kondisi seimbang apabila penawaran pada pasar barang sama dengan permintaan pada pasar barang. Kemudian faktor-faktor apa sih yang mempengaruhi kurva IS itu? Kurva IS dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, besarnya angka penggadaan atau multiplier mempengaruhi intersip dan juga gradien tingkat kemiringan dari kurva IS. Yang kedua, kepercayaan masyarakat terhadap perekonomian. Semakin percaya, maka konsumsi dan juga investasi otonom akan semakin besar. Dan sebaliknya, jika semakin tidak percaya, maka konsumsi dan juga investasi otonom akan semakin kecil. Yang ketiga, kepekaan pengeluaran investasi terhadap suku bunga. Semakin peka berarti semakin besar gradien kurva IS-nya. Yang keempat, belanja pemerintah. Semakin besar belanja pemerintah, maka semakin naik kurva IS itu. Setelah kita tahu tentang kurva IS, selanjutnya kita harus tahu juga tentang kurva LM. Kurva LM itu apa? Kurva LM merupakan sebuah garis kurva yang menggambarkan antara tingkat suku bunga dan juga pendapatan dalam kondisi keseimbangan di pasar uang. Nah, keseimbangan pasar uang itu terjadi apabila kondisi fungsi permintaan sama dengan fungsi penawaran. Nah, pasar uang itu apa? Pasar uang adalah pasar yang mempertemukan antara permintaan uang yang dinotasikan dengan L dan penawaran uang yang dinotasikan dengan M. Nah, keseimbangan pasar uang ini adalah keseimbangan antara uang yang diminta oleh masyarakat untuk berbagai motif sama dengan jumlah uang beredar atau penawaran uang pada masyarakat. Jadi tadi kan kita membicarakan tentang penawaran dan juga permintaan uang. Nah, penawaran uang itu apa? Permintaan uang itu apa? Nah, jadi permintaan uang adalah keseluruhan jumlah uang yang diinginkan oleh masyarakat untuk berbagai motif. Nah, motif permintaan uang itu ada 3. Yang pertama transaksi, yang kedua berjaga-jaga, yang ketiga spekulasi. Motif transaksi dan juga berjaga-jaga dipengaruhi oleh besarnya pendapatan masyarakat, sedangkan spekulasi didasari oleh tingkat suku bunga. Kemudian tentang penawaran uang. Penawaran uang itu jumlah uang yang tersedia dalam perekonomian dan dapat digunakan untuk membiayai semua transaksi yang dilakukan oleh masyarakat. Penawaran uang ini disebut juga sebagai jumlah uang yang beredar. Nah, penawaran uang ini tidak dipengaruhi oleh tingkat suku bunga. Faktor apa saja sih yang mempengaruhi kurva LM? Nah, kurva LM itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, jumlah uang beredar atau M. Yang kedua, jumlah uang yang diminta untuk spekulasi otonom. Yang ketiga, kepekaan permintaan untuk transaksi dan juga berjaga-jaga. Yang keempat, kepekaan pemerintah untuk spekulasi terhadap suku bunga. Nah, selanjutnya kita belajar tentang keseimbangan ISLM sesuai dengan materi kita. Keseimbangan ISLM merupakan keseimbangan antara pasar barang dan juga pasar uang. Keseimbangan ISLM disebut juga sebagai keseimbangan perekonomian secara general antara sektor real dengan sektor keuangan suatu negara. Nah, keseimbangan ini terjadi apabila pendapatan nasional yang dinotasikan dengan Y dan tingkat suku bunga yang dinotasikan dengan R mencerminkan keseimbangan yang berlaku di dua pasar, yaitu pasar barang dan juga pasar uang. Secara grafis, keseimbangan ini terjadi apabila kurva IS berpotongan dengan kurva LM. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.